Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuda Wiralaksana Caniago dengan NIM 03021389124084 Teknik Pertambangan 2019 Kampus Palembang akan menjelaskan tentang geofisika tambang dengan metode gaya berat. Apa itu metode gaya berat? Metode gaya berat merupakan salah satu metode geofisika pasif yang memanfaatkan medan gravitasi bumi dalam pengukurannya. Metode ini didasarkan pada adanya variasi rapat massa batuan di bawah permukaan. Metode ini membedakan rapat massa suatu material terhadap lingkungan sekitarnya sehingga struktur bawah permukaan bisa diketahui. Teknik pengukuran gaya berat di lapangan berdasarkan sistem looping di mana setiap harinya pengukuran diawali dan diakhiri di suatu titik base. Untuk mendapatkan nilai anomali Boger didapatkan dari hasil pengukuran di lapangan setelah melalui beberapa faktor koreksi. Faktor koreksi tersebut antara lain pasang surut, drift alat, gaya berat normal, udara bebas, Boger, dan medan. Dalam eksplorasi panas bumi, metode gaya berat dilakukan untuk mengetahui struktur bawah permukaan yang berperan dalam kemunculan mata air panas. Selain itu, juga metode ini bisa mengetahui keberadaan dari sumber panas pada sistem panas bumi. Prinsip metode gaya berat. Prinsip pada metode ini mempunyai kemampuan dalam membedakan rapat massa suatu material terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, struktur bawah permukaan dapat diketahui. Pengetahuan tentang struktur bawah permukaan ini penting untuk perencanaan langkah-langkah eksplorasi baik minyak maupun mineral lainnya. Untuk menggunakan metode ini dibutuhkan minimal dua alat gravitasi. Alat gravitasi yang pertama berada di base sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pasang surut gravitasi, dan alat yang kedua adalah alat yang dibawa pergi ke setiap titik pada stasiun mencatat perubahan gravitasi yang ada. Biasanya dalam pengerjaan pengukuran gravitasi ini dilakukan secara looping. Koreksi dalam metode gaya berat. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bumi terbentuk sekitar 12 miliar tahun yang lalu, hanya berupa bola yang berbentuk dari batuan yang melebur. Secara bertahap, batuan-batuan di permukaan mendingin, membentuk lapisan luar yang keras atau kerak bumi. Namun, di bawah kulit tipis bumi ini terdapat lapisan mantel yang tersusun dari mineral-mineral seperti magnesium dan besi serta batuan lebur yang disebut magma. Kemudian, jauh ke dalamnya lagi, kita dapati inti bumi yang suhunya mencapai 5000 derajat Celcius. Selain itu, bumi juga berotasi dan berevolusi dalam sistem matahari. Efek dari pergerakan rotasi bumi ini, maka bumi yang diasumsikan bulat akan mengalami flatten atau bentuknya elips, yang terjadi akibat adanya keseimbangan gaya gravitasi dan gaya sentrifugal dari efek gerakan rotasinya, sehingga akan mempengaruhi adanya variasi jari-jari bumi yang akhirnya juga akan menjadi salah satu faktor adanya variasi percepatan gravitasi dari kutub ke ekuator. Jari ekuator akan lebih besar dari jari-jari kutub sehingga nilai percepatan gravitasi di kutub akan lebih tinggi dari nilai gravitasi di ekuator. Koreksi-koreksi yang dilakukan dalam metode gaya berat. Yang pertama ialah koreksi pasang surut, tidal correction. Yang kedua adalah koreksi apung, drift correction. Ketiga, koreksi garis lintang, latitude correction. Keempat, koreksi udara bebas, free air correction. Yang kelima, koreksi Booger atau rock density correction. Dan yang terakhir ialah koreksi medan pengukuran, terrain correction. Akuisisi data. Akuisisi data gravitasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara absolut dan relatif. Yang pertama adalah pengukuran secara absolut, dilakukan dengan mengukur langsung besar medan gravitasi yang mempengaruhi titik pengukuran. Dan yang kedua ialah pengukuran secara relatif, yaitu yang dilakukan dengan membandingkan medan gravitasi pada satu titik terhadap satu titik acuan. Hal-hal yang mempengaruhi persebaran nilai gravitasi di permukaan bumi, antara lain, adanya perbedaan jari-jari bumi. Jari-jari bumi cenderung lebih besar daripada garis khatulistiwa atau mengurangi nilai gravitasi. Yang kedua, adanya kelebihan massa pada bagian khatulistiwa atau menambahkan nilai gravitasi. Serta yang ketiga, adanya rotasi bumi yang berakibat adanya gaya sentripetal pada bagian khatulistiwa bumi atau mengurangi nilai gravitasi. Analisis spektrum. Analisis spektrum bertujuan untuk memperkirakan kedalaman suatu benda anomali gaya berat di bawah permukaan bumi. Metode analisis spektrum menggunakan transformasi Fourier yang berguna untuk mengubah suatu fungsi dalam jarak atau waktu menjadi suatu fungsi dalam bilangan gelombang atau frekuensi.
Analisis spektrum dilakukan untuk melihat respon anomali yang berasal dari zona dalam, zona dangkal, dan bising. Analisis spektrum ini dilakukan pada profil lintasan yang dianggap mewakili daerah penelitian, sehingga ke dalam sumber anomali dapat diperkirakan. Pemisahan anomali regional dan anomali residual. Tujuan dari proses ini adalah untuk memisahkan anomali gaya berat Boger menjadi efek gaya berat dangkal dan dalam. Efek dangkal diperlihatkan oleh anomali residual sehingga efek dalam diperlihatkan oleh anomali regional. Pada dasarnya anomali gaya berat yang terukur di bawah permukaan merupakan penjumlahan dari semua kemungkinan sumber anomali yang berada di bawah permukaan, di mana salah satu merupakan target atau event dari eksplorasi. Pada umumnya, noise akan mempunyai lebar anomali yang lebih kecil dibanding dengan anomali residual. Sedangkan anomali regional, lebar anomalinya akan lebih besar daripada anomali residualnya. Pemisahan anomali regional residual dapat digunakan beberapa metode, antara lain metode moving average, metode kontinuasi, dan metode polinomial. Pemodelan ke depan atau forward modeling. Forward modeling adalah suatu metode interpretasi yang diturunkan dengan fitting atau anomali Boger lapangan dan anomali kalkulasi yang modelnya dikembangkan dengan 3 step, yaitu kalkulasi anomali dari model, membanding anomali kalkulasi dengan anomali lapangan, dan pengaturan model yang dilakukan untuk meningkatkan perbandingannya. Dalam tahap ini dibutuhkan informasi geologi dan data sumur dari daerah studi sehingga dapat dengan baik mengkonstruksi model bawah permukaan. Forward modeling ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara peta distribusi kontras rapat massa dengan penampang model bawah permukaan berdasarkan data-data anomali Boger. Asal-usul dan konfigurasi pembentukan bumi, baik itu struktur, komposisi, evolusi, dan deformasi bumi, adanya variasi temperatur dalam bumi, menyebabkan terjadinya arus konveksi dalam bumi, yang mana arus konveksi ini akan menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng-lempeng atau lapisan kerak bumi. Dinamika pergerakan lempeng inilah yang nantinya akan mengakibatkan tidak ratanya permukaan hingga bawah permukaan bumi. Karena beberapa asumsi dan faktor tersebut di atas, disimpulkan bahwa kenyataan bumi tidak bulat sempurna, bahkan cenderung mendekati bentuk sphenoid. Relief permukaannya tidak rata, berotasi dan berevolusi dalam sistem matahari, serta tidak homogen. Sehingga variasi gaya berat di setiap titik di permukaan bumi tidak akan konstan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 1 lintang, 2 ketinggian, 3 topografi, 4 pasang surut, 5 variasi densitas bawah permukaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.